Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Habibi Rahman dari kelas 1A Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membuat video vlog dan saya mengambil judul yaitu implementasi pencegahan korupsi dari tema pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tujuan saya membuat video vlog ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Anti Korupsi. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo guys, kali ini kita akan belajar tentang pencegahan korupsi. Apa itu korupsi dan bagaimana cara mencegahnya? Kali ini di samping saya ada saudara saya, Mbak Puput. Jadi menurut Mbak Puput, apa itu korupsi? Untuk korupsi sendiri yaitu kita mengambil hak sesuatu yang bukan untuk kita. Contohnya gini, seperti ketika ada pejabat yang menggunakan hak kenegaraan bukan untuk disalurkan, tetapi dia menggunakannya untuk keperluan dia sendiri gitu. Kan seharusnya itu bisa digunakan untuk contohnya membangun sekolahan atau yang lainnya, tetapi tidak disalurkan untuk dipakai sendiri. Seperti itu. Menurut Mbak Puput, apa dampak dan bahaya korupsi bagi masyarakat Indonesia? Untuk dampaknya sendiri banyak ya, seperti halnya bisa menyebabkan kemiskinan kepada negara. Terus kalau uangnya tidak disalurkan, nanti kayak pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan seharusnya yang sudah direncanakan gitu. Jadi korupsi itu sangat berbahaya ya guys. Jangan sekali-sekali korupsi. Terus menurut Mbak Puput, bagaimana cara kita untuk menanamkan sikap anti korupsi kepada anak-anak sejak dini itu gimana? Untuk menanamkan anti korupsi sejak dini ya dilakukan mulai di sekolahan, misalnya diterapkan konsep kejujuran. Kalau ada sesuatu itu harus bersikap jujur, tidak boleh disembunyikan. Gini, nanti kalau sudah kebiasaan jujur itu sudah diterapkan sejak dini, mulai dewasa kan dia sudah terbiasa agar tidak melakukan kebohongan itu. Contohnya yaitu ketika dia ada uang jatuh gitu punya temennya, itu dia jangan diambil, itu dikembalikan lagi ke temennya. Apakah lembaga seperti sekolah atau rumah atau keluarga itu juga memberi pengaruh kepada anak untuk tidak memiliki rasa ingin korupsi? Iya, itu yang kan setiap hari kan bisa diterapkan ya. Kalau di rumah jujur kepada orang tua gitu. Kalau di sekolahan juga kepada guru, teman-temannya gitu. Jadi korupsi itu bisa diterapkan di lingkungan keluarga,
sekolah, dan masyarakat. Kalau menurut Mbak Puput, bagaimana jika ada salah satu teman Mbak Puput itu melakukan korupsi? Apa yang Mbak Puput lakukan? Sebenarnya gini ya, kalau ada teman yang melakukan hal itu sebenarnya dinasihati secara perlahan-lahan. Kalau dia memang belum bisa dinasihati, ya coba dilaporkan ke yang sudah ke atasannya atau gimana gitu, biar dia itu menyadari kalau itu salah, bukan hal yang baik untuk dilakukan. Seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu korupsi bisa dikurangi. Terus apakah kita menangani korupsi secara sendiri itu lebih baik mana daripada kita menangani korupsi secara bersama-sama dan bekerja sama? Itu menurut Mbak Puput gimana? Ya seharusnya ya secara bersama-sama kalau mencegah korupsinya itu. Misalnya gini, di sekolahan kita untuk saling mengingatkan teman biar selalu jujur, tidak mencurangi teman yang lain, agar gimana ya, agar teman yang lain itu juga bisa menerapkannya gitu loh. Kapan itu? Tunggu kapan? Kalau menurut Mbak Puput itu yang lebih baik itu kita menangani korupsi secara sendiri atau secara berkelompok atau bekerja sama. Jadi menurut Mbak Puput gimana yang lebih baik caranya? Untuk menanganinya yang lebih baik ya kita menangani bersama-sama. Seperti halnya gini, mencegah korupsi itu bisa dimulai dari bekerja sama, mengingatkan teman agar bersikap jujur, tidak curang. Juga bisa saling bekerja sama dengan keluarga, terus masyarakat, agar semua pekerjaan yang sudah dilakukannya bisa bekerja dengan baik atau jujur gitu. Jadi korupsi itu cara yang lebih baik itu kita tangani secara bersama ya guys. Kemudian menurut Mbak Puput bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang baik agar teman-teman atau orang yang ada di sekitar kita tidak terpengaruh oleh gimana ya, agar kita tidak menjadi contoh buruk untuk melakukan korupsi itu gimana? Ya contohnya ya itu tadi, bersikap jujur, bertanggung jawab, agar korupsi tidak terjadi. Ya itu tadi, kita bekerja dengan jujur, tidak boleh kalau ada kegiatan-kegiatan itu tidak boleh menyelewengkan anggaran yang sudah ada, ya digunakan dengan sebaik-baik mungkin agar semuanya berjalan dengan baik. Mungkin begitu ya kalau dari saya. Jadi dengan cara kita menanamkan nilai anti korupsi sejak dini, kita itu bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera ya guys. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian video saya. Jadi kesimpulannya kita harus menanamkan sikap anti korupsi sejak dini dengan cara melatih untuk bersikap jujur dan tidak melakukan hal yang tidak baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.